Pemecatan anggota TNI yakni Ruslan Buton ditangkap tim gabungan TNI Polri seusai mengunggah video kontroversi yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Saudaraku, nama Ruslan Buton menjadi fenomena tersendiri hari-hari ini. Dia adalah mantan serdadu Tentara Nasional Republik Indonesia, Putra Buton. Pulau Buton memang terkenal dengan khasnya tersendiri. Sumber daya alamnya sangat besar, yakni aspal Buton. Pulau Buton juga memiliki sejarah yang sangat penting dalam shipping line, dalam perjalanan perdagangan antar pulau di Nusantara pada masa yang lalu. Merupakan tempat persinggahan atau jembatan dari perdagangan antar pulau, khususnya dari kawasan timur, kawasan barat Indonesia dan sebaliknya. Buton juga merupakan sejarah tersendiri di dalam kekuasaan budaya di Indonesia, yakni Kesultanan Buton. Di pulau itu memiliki keraton konon terbesar dan tertebal di dunia, Keraton Buton. Adalah asal keluarga Ruslan Buton. Tetapi kenapa menjadi begitu terkenal, viral hari-hari ini? Tak lain karena sikapnya yang kontroversial. Dianggap kontroversial karena secara berani mengungkapkan aspirasinya meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya melalui surat terbuka, melalui pernyataan-pernyataannya. Bukan sekedar itu, seolah mengancam bahwa jika Presiden Jokowi tidak mundur, bukan mustahil akan terjadi revolusi sosial di negeri ini. Benarkah? Wallahu a'lam. Mungkin itu aspirasi dan bersifat politis. Entahlah. Tetapi sikapnya itu juga. Ruslan Buton kemudian kini berurusan dengan polisi. Dia diambil dari keluarganya di Pulau Buton, diangkut terbang ke Jakarta dan sekarang ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Dugaannya tentu terkait dengan sikapnya yang berani itu. Tetapi saya membaca di berbagai media bahwa ternyata Ruslan Buton sebenarnya ketika dipecat pun banyak yang protes masyarakatnya karena yang bersangkutan dianggap merupakan figur yang membela rakyat, yang berhadapan dengan, secara berani berhadapan dengan pihak-pihak tertentu yang merongrong rakyat, termasuk tidak setuju dengan hadirnya tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya dari daratan Cina. Yang saya baca terakhir adalah reaksi sejumlah tokoh nasional dan tidak kurang dari Wakil Ketua MPR, Bapak Asrul Sani, meminta pihak kepolisian untuk membebaskan Ruslan Buton dari tahanan kepolisian. Yang bersangkutan juga didukung oleh sejumlah purnawirawan. Tidak tanggung-tanggung, sebagian di antara mereka adalah barisan jenderal, purnawirawan, dan untuk melepaskan Ruslan Buton dari tahanan. Bagaimana sikap masyarakat Sulawesi Tenggara? KKST mendukung secara moral upaya penegakan hukum ataupun persoalan hukum yang dialami oleh sahabat kita yang notabene beliau adalah keluarga besar masyarakat Sulawesi Tenggara. KKST akan segera menunjuk beberapa orang untuk diberikan surat tugas KKST sebagai tim lawyer atau yang akan melakukan pendampingan hukum kepada Pak RB. Setelah tertahannya Ruslan Buton, warga Sulawesi Tenggara tidak diam. Mereka menunjukkan solidaritasnya melakukan pembelaan Ruslan Buton.
sahabat-sahabat, keluarga, warga Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kerukunan keluarga masyarakat Sulawesi Tenggara melakukan konsolidasi, brainstorming dalam rangka melahirkan solidaritas terhadap perusahaan buton. Itulah, kita lihat videonya. Pertama, tim advokasi inilah yang akan melahirkan rilis seperti apa. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ida tadi, tinggal kita rumuskan misalkan teknisnya seperti apa. Tim advokasi kita kan kita bagi dalam dua kelompok, misalkan dukungan yang kita berikan itu dalam dua kelompok. Satu terlibat langsung sebagai pengacara, mungkin ini prosedurnya secara hukum ada. Teman-teman bapak-bapak di pengacara memang tahu persis. Saat ini Pak Ruslan sudah punya pengacara. Kalaupun kita masih memungkinkan, Bapak dan Ibu masih memungkinkan untuk terlibat langsung, silakan. Kita dari Indonesia Timur bisa mengawal kasus ini sampai selesai. Artinya jangan sampai ada diskriminasi untuk saudara kita, Bung Ruslan. Nah, selain penyiapan advokat-advokat yang tadi sudah disampaikan. Kesaksian para jenderal, salah satunya Mahu Amin, Brigadir Jenderal Mahu Amin. Ternyata yang bersangkutan juga, saya baru tahu, adalah berdarah buton. Berawal dari kegiatan beliau yang pertama, kita tentara ya Pak ya. Tentara itu dari mulai lahir sampai dengan pensiun itu sudah dipatok. Dalam lembaga super prajurit. Kemudian komunis itu bahaya Latin. Nah, komunis bahaya Latin. Sekalipun orang bilang ada pendapat Cina apa Rusia jatuh segala macam jatuh, tetap kita menganggap komunis itu bahaya Latin. Mungkin karena komunis itu musuhan dengan angkatan darat, sehingga itu sudah terpetik dalam diri kita. Apapun juga komunis itu bahaya Latin. Berkembang dari itu. Ini sejarahnya awal. Sehingga pada saat yang bersangkutan itu dinas, mulai timbul gejolak-gejolak pemerintahan senang ini, muncullah kasus masalah Cina segala macam. Disitulah beliau ini, dan beliau pun juga dikeluarkan dari tentara itu karena Cina. Jadi sudah tertanam, sehingga beliau akan memperjuangkan apapun yang terjadi, komunis tidak boleh hidup di Indonesia. Tujuan pertama dia. Jadi apapun yang terjadi, komunis tidak boleh hidup di Indonesia. Bukan PKI. Orang banyak bilang PKI, bukan PKI. Komunis tidak boleh terjadi. Nah, di situ beliau mulai terus-terusan. Saat saya melaksanakan bedah buku tentang kasus G30S, siapa dalangnya, saya ketemu dengan dia, kemudian saya paksakan apapun juga yang terjadi, dia sebagai pembicara pertama, penanya pertama. Saya sampai saat ini kan, itu diviral. Dengan diviralnya itu muncul beberapa kejadian-kejadian, kemudian dia mengundang saya untuk sebagai pembina Trimarta, pelantikan Trimarta. Nah, di situ tekad kita pertama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di pasal 33. Yang kedua, mencegah timbulnya komunis lahir di Indonesia. Itu Pak tujuan kita, hanya dua. Hanya dua. Nah, sehingga hak-hak masyarakat yang menurut pemikiran kita, ya itu ada banyak pikiran yang memang diperkosa oleh penguasa, kita akan menentang itu dengan berbagai cara. Karena kita berpatokan di pasal 28. Berhak menyampaikan pendapat baik dengan tulisan maupun lisan. Itu yang kita pakai. Ya karena memang penguasa kita mau bikin apa ya terpaksa Pak Ruslan juga ini. Dan memang juga saya juga udah hati-hati. Kemungkinan suatu saat saya juga seperti itu, tapi sepanjang belum terbuka semuanya mungkin aman-aman aja bagi saya. Itu yang barang itu Pak. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Apa yang saya mau katakan di sini adalah karakter Ruslan Buton.
merupakan karakter dari darah yang lahir dari daerah kesultanan yang memiliki identitas budaya tertentu, yang melakukan pembelaan terhadap kebenaran, kendati dia menjadi korban. Falsafah Buton menyatakan, boleh mau karo semanoli. Ini sangat mendarah daging dalam darah orang-orang Buton, termasuk orang Buton saya yakin. Artinya apa? Saya mengabaikan diri saya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu hakikat yang terkandung dalam filosofi ini. Darah ini mengalir dalam Rustam Buton. Dan ini berarti satu perjuangan tersendiri yang ditunjukkan oleh Rustam Buton. Boleh mau karo semanoli itu. Dirimu jadi korban untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dalam perjuangan kebangsaan dan keindonesiaan. Dari Buton, Kota Tampil.